Ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa yang sah meskipun ia adalah seorang fajir, selama bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin dan hadirat azakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan selalu puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di Masjid As-Sunnah Bintaro yang kita cintai ini dalam rangka untuk berupaya kembali menambah keilmuan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka mari bersama-sama kita kembali meluruskan niat kita, mengikhlaskan hati kita, dan meminta kepada Allah selalu akan ilmu yang bermanfaat dengan keteguhan dan ketulusan hati kita. Yaqulul muallif hafizahullah ta'ala, wasiat kedua, dengar dan taat kepada pemimpin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Untuk mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba, budak sahaya. Jadi mungkin pernah kita sampaikan, berulang-ulang disampaikan oleh para asatidzah, ya, guru-guru kita, bahwa konsep ketaatan terhadap pemimpin itu bukan masalah yang remeh. Ya, bahkan turun-temurun disebutkan oleh para salafus saleh, itu bagian dari usulul i'tiqad. Usulul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ya, salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang hal ini akan membedakan antara seorang ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, kita tahu kan ada tokoh misalnya di dalam tubuh umat Islam, ya, yang disebut dengan apa? Khawarij. Ya, di antara salah satu pemikiran mereka adalah yang memberontak terhadap apa? Pemimpin yang sah, kepemimpinan. Makanya memang ya, apalagi di zaman sekarang, teman sekalian ya, kondisi ekonomi semakin baik apa semakin buruk? Hah? Apa biasa-biasa aja? Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Artinya teman sekalian, kita akan banyak diuji. Ya, dan ini ujian umat Islam dari masa ke masa. Dan antum harus pahami nanti penjabaran yang disampaikan oleh guru kita ini, kita akan benar-benar tahu ya, ternyata Rasulullah SAW sangat sayang sama kita. Rasulullah sudah mempersiapkan solusi-solusinya. Ya. Nanti apakah kita mau mengambilnya, apakah kita mau berpegang dengannya, ya, nanti akan ditentukan dengan realita kehidupan kita nanti seperti apa. Apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang. Kita baca dulu ya teman sekalian ya. Ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lihat, kalau prinsip, yaitu namanya usul namanya. Usul. Ya, artinya itu satu hal yang sangat-sangat penting, fundamental. Nggak boleh miss, nggak boleh antum nggak paham masalah ini atau gagal paham dalam masalah ini. Ya, prinsip ini prinsip. Sekali lagi prinsip. Ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa yang sah meskipun ia adalah seorang fajir, selama bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, ya, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian.
dan ulil amri di antara kalian. Adapun jika pemimpin memerintahkan kepada hal kemaksiatan, ya, maka tidak ada ketaatan padanya atas kemaksiatan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jal. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah azza wa jal. Itu di antara batasannya. Ya, kita wajib, yang nyuruh kita dengar dan taat kepada pemimpin siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah azza wa jalla dan Rasulullah SAW memerintahkan kita demikian. Dan secara detail nanti ya ada batasan-batasan. Di antara batasan yang perlu kita pahami adalah tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan terhadap Allah azza wa jalla. Ya, kadang kita harus paham ya teman-teman sekalian, ini perintah dari Allah azza wa jalla, ya, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu tentang kemaslahatan kita siapa, Pak? Ya, Allah azza wa jalla yang menggariskan untuk kita syariat yang sekarang kita alhamdulillah berada di atasnya ini. Siapa yang menggariskan? Allah azza wa jalla. Siapa yang memperjuangkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa ada syariat? Untuk kemaslahatan kita semua. Tanpa ada syariat rusak kehidupan kita. Benar atau tidak? Ya kan? Makanya di antara fungsi syariat itu hifzu nafs, apa, menjaga apa? Jiwa. Ya, kemudian hifzu al-aql, menjaga apa? Pikiran, ya. Hifdzun nasl, kemudian menjaga keturunan. Terus apa lagi? Hifzul mal, ya, kemudian menjaga apa? Harta dan seterusnya. Ya, ini pondasi syariat itu ada untuk mewujudkan hal tersebut. Ya, dan hal-hal tersebut tidak mungkin ada kecuali adanya apa? Keamanan. Benar atau tidak, Pak? Ya kan? Dan syariat itu mewujudkan keamanan itu, dan di antara perangkat daripada keamanan al-amnu itu adalah kepemimpinan. Kita bisa bayangkan gimana kalau keadaan orang itu tidak terpimpin. Mafsadahnya akan sangat banyak. Ya, bahkan di zaman modern ini kita bisa melihat berkali-kali, berulang-ulang. Ya, ketika kepemimpinan kemudian dijatuhkan, ya, yang ada kemudian mafsadah apa, kemaslahatan yang besar. Hah, Pak? Ada yang suka baca sejarah? Hah? Ya kan, digulingkan pemerintahan seorang muslim, yang ada setelahnya apa? Kemudian semakin buruk, mafsadah semakin besar. Ini pernah kita sampaikan ya. Di Irak pernah terjadi demikian, di Libya pernah terjadi demikian. Ya, di Indonesia bahkan terjadi nggak seperti itu? Ya enggak? Hampir. Belum berarti ya? Ya. Rasulullah sayang. Allah sayang sama kita. Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Ya, dan ini sudah disajikan oleh Rasulullah SAW solusi-solusinya. Ya, maka tinggal apakah kita mau menerimanya, apa kita mau bersabar menggigitnya dengan gigi geraham kita, benar-benar komitmen dengannya atau tidak. Termasuk wajib dan taat, ya, taat dan patuh kepada pemerintah adalah pada hal-hal yang tidak terdapat nas yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi pada perkara-perkara yang kontemporer mungkin ya, belum pernah terbahas sebelumnya, ya, maka wajib ketika itu mendatangkan kemaslahatan untuk kemaslahatan bersama, ya. Bahkan para ulama menjelaskan justru nas-nas yang mewajibkan untuk taat kepada pemimpin itu berkaitan dengan hal-hal yang demikian, tidak terdapat nas yang tegas. Ya, artinya ketika ada sebuah problematika ada di tengah-tengah umat yang kemudian apa, tidak adanya nas-nas yang jelas untuk menjawab problematika tersebut, yang jelas ya, tidak yang secara tegas dan lugas, maka kemudian dikembalikan ke siapa? Konsep tadi, taat kepada pemimpin tadi. Apa yang kemudian diambil selanjutnya, diambil keputusannya oleh pemimpin, maka itu menjadi apa? Kewajiban rakyat untuk mentaatinya. Ya. Sebab jika pemimpin menyuruh kepada hal-hal yang terdapat nas padanya seperti sholat, haji, puasa dan lainnya, maka tanpa perintah pemimpin pun tetap kita lakukan karena itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, namanya haji, sholat nggak perlu diperintah.
Ya, tanpa ada perintah pun kita pasti apa? Sholat, kita pasti puasa Ramadan, kita pasti haji dan seterusnya. Ya, karenanya jika pemimpin memerintahkan kita untuk taat kepada kemaslahatan yang mereka ijtihadkan, ya, apalagi di belakang pemerintah itu secara umum adalah orang-orang yang punya kompetensi, ya, ilmuwan-ilmuwan, orang-orang yang para doktor misalnya PhD, orang yang sudah beralang buana dalam setiap fan keilmuan gitu ya. Mereka datang kemudian membantu memikirkan problematika yang dihadapi oleh bangsa. Ya, orang-orang berkompeten di belakang di belakang ijtihad dari pemerintah itu. Dan kita tahu bahwa kemaslahatan itu benar adanya, maka kita wajib taat. Ya, kita wajib taat. Padahal yang demikian kita diuji untuk taat kepada pemimpin. Ya, ketika seperti itu, apalagi ketika keputusan-keputusan yang mungkin ya sedikit atau banyak mengusik kehidupan kita, ya, atau merugikan kita, bisa nggak kita taat? Ya, bisa nggak kita mengaplikasikan, merealisasikan hal tersebut? Itu ujian. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, rahimahullah taala, ya, di kitab Ighatsatul Lahfan, makanya ayat Allah Azza wa Jalla kan kita diuji antara satu dengan yang lain. Orang tua diuji dengan keberadaan anaknya, demikian juga anak juga diuji dengan keberadaan orang tuanya. Ya, seorang bos perusahaan diuji dengan karyawannya, karyawan diuji dengan bosnya. Ya, kemudian tetangga diusik tetangganya, ujian juga satu sama yang lain. Demikian juga dengan urusan kepemimpinan, para pemimpin, para raja gitu ya, diuji dengan keberadaan rakyatnya, dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan rakyatnya. Demikian juga dengan rakyat diuji dengan tingkah laku atau sebagian dari keputusan-keputusan pemerintahnya, diuji. Ya, dan kita sudah dapat ya kesimpulan dari Rasulullah SAW, solusi dari Rasulullah SAW, as-sam'u wa ta'ah, tetap dengar dan tetap taat. Ya, padahal yang demikianlah kita diuji untuk taat kepada pemimpin. Adapun pada hal-hal kemaksiatan, maka sekali lagi penulis tekankan kita wajib untuk tidak taat dalam hal kemaksiatan, karena terbentur di dalamnya antara mentaati seorang pemimpin kepada kemaksiatan dan kemudian perintah Allah untuk menjauhi kemaksiatan. Mana yang didahulukan? Allah Azza wa Jalla. Gak boleh kemudian kita taat kepada pemimpin dalam urusan kemaksiatan, gak boleh. Ya. Namun tetap harus kita jalankan ketaatan tersebut, karena itulah yang diperintahkan oleh Islam. Ya, itu perintah di dalam agama Islam. Ya, kadang-kadang di zaman sekarang ada orang yang mungkin kurang wawasannya tentang hadis-hadis seperti ini, tentang pemahaman para salafus saleh tentang kepemimpinan. Ya, pada akhirnya mereka menyangka bahwa ini konsep baru. Ya, ini konsep baru. Konsepnya orang-orang Wahabi. Benar nggak, Pak? Konsep ketaatan kepada pemimpin orang-orang Wahabi. Padahal enggak. Ya, ini sudah turun temurun, diwariskan dari Rasulullah SAW. Kita sudah tahu dalil-dalilnya dari Allah, dari Rasulnya. Ya, kemudian dari perkataan para salaf dan realita kehidupan mereka pun demikian. Pertumpahan darah dalam ranah politik, Pak, dalam ranah kepemimpinan, itu sejak kapan, Pak? Baru-baru ini? Apa sudah terjadi sejak dahulu kala? Sejak dahulu kala. Ya, sejak dahulu kala. Terutama setelah Setelah Umar ibn Khattab wafat ya. Ada riwayat kan bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan ya, ada sebuah pintu dan di balik pintu itu ketika rusak ya, maka akan terjadi terjadi pertumpahan darah, terjadi huru-hara dan seterusnya. Nanti katakan bahwa pintu tersebut adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka setelah itu banyak terjadi pertumpahan darah. Darah sahabat mengalir. Utsman bin Affan terbunuh dalam urusan seperti ini. Ya. Dalam urusan seperti itu, bahkan generasi terbaik pun merasakan hal tersebut. Ya, merasakan hal tersebut. Ini Rasulullah sayang sama kita.
Ya, makanya ahlu sunnah adalah orang-orang yang benar-benar bisa mencerna, ya, mencerna apa yang disampaikan oleh nabinya tercinta. Saya sebutkan di antaranya teman-teman sekalian, ya, bahwa as-sam'u wa ta'ah, konsep taat kepada kepemimpinan tersebut, ya, bukan sekarang tapi turun temurun. Kata Imam Ahmad bin Hanbal contohnya, ya, la yahillu li ahadin an yabita lailah illa wa huwa yara anna alaihi imaman barran kana aw fajiran. Ya, tidak halal bagi seorang pun bermalam kecuali dia meyakini bahwa dia ada di bawah kepemimpinan seseorang, ya, seorang pemimpin. Baik dia itu kondisinya adalah pemimpin yang baik ataupun kondisinya dia seorang pemimpin yang fajir. Ya, fajir. Al-Fudail bin Iyad, ya, rahimahullahu taala, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Lau kana lidakwah mustajabah ja'altuha illa fi sultan." Ya, fa umirna an nad'u lahum bis salah. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, kata Al-Fudail bin Iyad, niscaya aku gunakan untuk mendoakan penguasa. Mendoakan kebaikan penguasa. Kenapa seperti itu, Pak? Kalau penguasa tersebut baik, maka kemaslahatannya akan apa? Membumi. Semuanya akan merasakannya. Ya, bukan hanya satu individu. Kalau kita doa buat diri kita, ya kemaslahatan buat diri kita. Tapi doa buat pemimpin, ini diantara kecerdasan, ya, basirah dari para salaf itu seperti itu. Cerdik, cerdas gitu, ya, detail. Saya kalau punya doa, satu doa mustajab, saya berikan kepada penguasa untuk kebaikan penguasa tersebut. Kita bisa melihat, ya, ketika pemimpin-pemimpin yang adil itu berkuasa, ya, contoh misalnya Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian Umar bin Abdul Aziz gitu, ya, dan seterusnya. Kemaslahatan yang sangat banyak. Namun tetap harus kita jalankan ketaatan tersebut karena itulah yang diperintahkan oleh Islam. Kita harus yakin di balik sulitnya taat kepada pemimpin ada kemaslahatan yang sangat besar. Ini harus dipahami. Ya, jangan kemudian sebagian orang mengatakan kalau enggak rame-rame, ya, mengkritik, menghina kinerja pemimpin segala macam, itu berarti empati terhadap keadaan rakyat. Ya kan, banyak disudutkan orang-orang yang kemudian, ya, menjaga lisannya, ya, tidak memperkeruh keadaan, itu orang-orang yang empati. Ya, ini konsep dari siapa? Ya, jangan kemudian kita orang yang menjaga mulutnya di media sosial terutama, ya, tidak berkata macam-macam, memperkeruh keadaan, itu berarti orang enggak punya empati. Siapa yang tidak sedih melihat keadaan banyak kemiskinan? Kita semua juga merasakan, ya, kasihan kan? Ya, orang-orang banyak yang jadi pengemis di jalan. Ya enggak? Banyak orang yang kemudian pada akhirnya memilih jalan singkat, misalnya mencuri karena nggak punya apa-apa lagi. Ya, anaknya butuh makan dan seterusnya. Ada yang nyolong singkong, ada yang nyolong itu. Ya kan? Kita semua merasakan, ya, imbas dari itu. Tapi kan ada prosedurnya. Kita orang beriman, ya, kita punya sistem yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ada tata caranya. Ya, bukan dengan memaki-maki, bukan memprovokasi dan seterusnya, tidak. Ini Rasulullah sudah sampaikan. Ya. Dan ada prosedurnya, Pak. Ya, ketika ada terjadi pemerintah yang zalim, pemerintah yang fasik, apakah Ahlus Sunnah kemudian diam saja? Ana tanya ke antum, Pak. Apakah kita semua diam saja? Ya, kan tidak. Bagaimana caranya? Menasihati. Dan menasihati itu bukan apa? Dengan cara tadi. Ya, kuar-kuar di media sosial, berteriak-teriak, menjatuhkan marwah dari kepemimpinan di mata khalayak. Itu hanya apa? Itu hanyalah sedikit demi sedikit tangga menuju apa? Tangga menuju kehancuran. Ya. Ada prosedurnya. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak seperti itu, ada caranya. Islam adalah agama yang logis. Jika ingin suatu negara berdiri dan berjalan dengan aman, maka harus ada ketaatan kepada peraturan-peraturan yang terdapat maslahatnya. Logis.
Ya kalau setiap ada pemimpin kemudian nggak sesuai, ya nggak mencapai target, kemudian harus terjadi apa perang saudara untuk menjatuhkannya, ya kapan majunya? Ya kapan berdirinya peradaban kalau seperti itu? Ya mungkin ada yang ahli dalam tata negara gitu ya. Kan yang namanya negara itu untuk sampai kemajuan kan ada prosesnya Pak ya. Ada planningnya. Setahun pertama apa, 2 tahun pertama apa, 3 tahun pertama apa, 5 tahun apa yang dicapai. Ya kan itu kan ada prosesnya. Kalau kemudian terjadi huru-hara, ya dari nol lagi nanti. Enggak tumbuh-tumbuh lagi nanti. Lini pendidikannya mandek, lini ekonominya apa lagi dan seterusnya. Logis. Ya, logis. Kalau setiap kali ada pemimpin yang enggak beres gitu ya, kemudian harus dijatuhkan lagi, ya. Susah. Para ulama membahas tentang al-imam al-mutaghallib, yaitu penguasa yang meraih pemerintahan dengan cara kudeta. Ya, mengkudeta pemimpin yang sah itu metode dalam Islam bukan, Pak? Dalam merebut kepemimpinan. Bukan. Itu kemaksiatan itu. Ya, maka kalau ada pemimpin dikudeta dan yang mengkudeta ini ternyata sudah mengamankan otoritas di dalam wilayah tersebut, sudah taat sudah. Ini para fuqaha sudah bilang apa? Taati itu. Kenapa? Kemaslahatan di baliknya daripada harus apa? Perang lagi. Bertumpahan darah. Yang ada mafsadah. Ya, kehormatan bakal terenggut. Ya kan? Di mana-mana terjadi kalau terjadi kericuan di sebuah negara. Ya, pembunuhan, pemerkosaan luar biasa. Ya sudah, orang nggak ada keamanan di situ. Nggak ada otoritas yang dominan di situ, ya sudah, masing-masing sudah. Ya. Lebih baik satu pemimpin daripada ada 10, 20 kepemimpinan di satu wilayah saling berperang satu sama yang lain. Ya. Mencari dominasi. Mengerikan, ya, mengerikan. Kita banyak diajarkan, ya, makanya kita baca sejarah, Pak. Baca sejarah. Ya, sejarah umat Islam itu panjang. Ya, dan kalau antum baca sejarah kita tidak asing dengan dinamika seperti ini, dinamika kepemimpinan. Hendaknya setiap muslim berusaha untuk taat kepada penguasa dalam perkara yang baik sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ibadah, Pak. Ya, menahan lisan, sabar gitu ya, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla karena perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan menjadi provokator, jangan. Ya, jangan sekali-kali mengeluarkan ada satu isu berkembang di tengah masyarakat gitu ya, terutama dalam urusan kepemimpinan, kita ikut-ikutan komen. Ikut-ikutan apa? Komen. Ya, itu kan akumulatif ya. Orang-orang ini mungkin nggak sadar komentar dia yang mendukung tadi gerakan untuk memprovokasi rakyat dan seterusnya. Komentar buruk dia itu akan dia sadari atau tidak sadari ikut mencuatkan ide tadi itu. Ya, kemudian terjadi kerusuhan, dia akan bertanggung jawab nggak? Bertanggung jawab nggak, Pak? Bertanggung jawab. Dia ikut andil di situ. Mengerikan. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadi provokator sudah. Ya, tunjukkan eksistensi kita sebagai seorang ahlu sunnah. Ya, ini konsep sekali lagi usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Susah memang, Pak, susah. Ujian. Ya, untuk diselesaikan itu susah. Bersabar itu susah. Ya. Jangan menjadi provokator yang menyebabkan hilangnya stabilitas keamanan pada suatu negara dan timbulnya kekacauan. Jangan sampai. Terlebih lagi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Ya, hendaknya seorang selalu waspada terhadap ucapan dan perbuatannya. Jika memang seorang harus berbicara dengan tujuan membangun, maka hendaknya ia lakukan tanpa harus menimbulkan keributan. Di zaman sekarang ya, di media sosial semuanya. Gak ngerti apa-apa ya, ekonomi dia nggak paham, politik apa lagi gitu ya. Tapi kemudian komen, ya, komen dengan dengan pola pikir yang sederhana gitu ya.
Kasihan. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, Rasulullah sudah mengingatkan ya, akan datang satu masa di mana di dalam masa tersebut penuh dengan tipu muslihat. Ya. Orang-orang yang pendusta dikatakan jujur, ya, dan orang-orang jujur dikatakan pendusta. Orang-orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat, orang-orang yang berkhianat diberikan amanah. Ya, dan kemudian kata Rasulullah SAW, dan saat itu terjadi muncullah golongan yang namanya Ar-Ruwaibidah. Ya, Ar-Ruwaibidah. Siapa itu Ar-Ruwaibidah? Para sahabat bertanya, siapa Rasulullah? Siapa itu Ruwaibidah? Ar-Rajulut Tafih fi amril amah. Itu orang tafih. Tafih itu bahasa halusnya bodoh, Pak. Ya, ar-rajulu tafid, enggak punya kapasitas. Ya, enggak punya apa? Enggak punya kapasitas. Tapi kemudian dia banyak ngomong dalam urusan besar, urusan umat. Ya. Urusan ekonomi, urusan politik, urusan agama apalagi. Padahal dia enggak punya apa? Kapasitas di dalamnya. Makin rusak. Ya, memperkeruh apa? Memperkeruh keadaan. Jadi lihat dulu lah kalau mau komen, ya, kalau mau berbicara teman sekalian, lihat baik buruknya, timbang kemaslahatan kemadorotannya, ya, dan terutama apa? Terutama nilai dulu. Ini ketika saya mau ngomong, kita ini ahlu sunnah, seorang muslim ahlu sunnah, ini sesuai nggak dengan prinsip kita sebagai seorang ahlu sunnah? Ya, ada komitmen-komitmen kita sebagai seorang ahlu sunnah, terutama dalam urusan seperti ini. Jadi kurang lebih ya saya sarikan dari apa namanya, ahlu sunnah itu punya 3 sikap. Ya, 3 sikap dalam permasalahan ini, Pak. Dalam permasalahan kepemimpinan. Ya. Taat, ya, mendengar dan taat. Ya, as-sam'u wa ta'ah tadi kata Rasulullah SAW, ya. As-sam'u wa ta'ah. Dalam riwayat Imam Bukhari. As-sam'u wa ta'ah. Kemudian yang kedua, ya, ketaatan tersebut tidak di dalam kemaksiatan. La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kata Rasulullah dalam kemaksiatan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kalaupun ya ternyata ada kezaliman dari sisi dari penguasa, ya, ulil amri di antara kita, maka menasehatinya. Ya, ada jalan menasehati tapi dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Ya, yang ma'ruf, bukan serampangan. Ya, dan tugas tersebut diemban oleh orang-orang yang memang berkompetensi. Ya, yang berkompetensi, yang punya apa? Yang punya kapasitas, ya, dan kemudian berpotensi besar untuk didengarkan. Tentunya ini bukan ranahnya rakyat jelata, ya, tapi para expert, para tokoh, ya, para tokoh. Dan saya pernah, ya, ngobrol sama asatidah, itu sama Ustaz Firanda juga. Ya, ada usaha tersebut tuh ada, Pak. Ya, ada usaha menasehati itu ada. Tapi kan enggak seperti sekarang, ya, harus di blow up di media sosial. Ada usaha tersebut ada. Bukan diam saja para ulama, para asatidah, enggak. Berusaha. Nah, ini nanti kita bisa lanjutkan, ya, di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.